Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan teman saya akan melakukan podcast mengenai bidan sebagai pelaksana. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Septiana Asyatul Putri dari Prodi D3 Kebidanan semester 3 dan teman saya Ana Diantika dari Stikes Bina Cipta Wisuda Purwokerto. Langsung saja ya. Ada beberapa jawaban nanti bisa diulang. Enggak semua gitu. Enggak sendiri. Intinya sama ya. Kalian juga udah pernah belajar kan teorinya banyak. Yang pelayanan dari Baik Ibu, untuk sebelumnya bisa perkenalkan terlebih dahulu Ibu. Oh iya. Nama saya Bidan Sukma Umiati. Saya bekerja di Klinik PU Karangmojo sebagai bidan pelaksana. Baik Bu, saya mulai Ibu. Menurut pendapat Ibu, apa definisi kolaborasi dalam pelaksanaan pelayanan bidan pelaksana Ibu? Kalau menurut saya ya sebagai pekerja di sini, kalau untuk kolaborasi itu kita melakukan pelayanan asuhan kebidanan itu bekerja sama secara tim, secara bersama-sama dengan partner ya. Kan biasanya kalau kolaborasi ada dokter, ada perawat, terus ada bidan juga, ada partner bidan juga. Intinya bekerja sama secara tim ya. Untuk selanjutnya Ibu, siapa atau pihak mana saja yang Ibu jadikan partner Ibu dalam pelayanan kolaborasi tersebut? Lebih ke profesi ya, seperti dokter, ya, perawat, terus bidan juga rekan kerja bidan, terus ada ahli gizi nantinya buat konseling kan kalau terjadi sesuatu, terus ada psikiater, terus tenaga kesehatan lain juga mendukung. Itu untuk dokternya dokter umum atau dokter dokter kandungan. Tapi karena kita kan di sini di klinik ya, sementara belum ada dokter kandungan, jadi bekerjasama dengan dokter yang umum dulu. Nanti kan langkah selanjutnya apa kita melakukan rujukan atau gimana kan nanti di pengambilan keputusan. Terus Ibu, untuk selanjutnya ini bagaimana Ibu melaksanakan tugas kolaborasi tersebut Bu? Untuk kolaborasinya yang poin 3 ya. Iya. Ya, berarti kita harus melakukan komunikasi yang baik, yang efektif sama rekan kerja. Terus menumbuhkan rasa saling percaya. Kayak gitu. Nanti kalau komunikasi sudah bagus, kita saling percaya. Jadi kita juga melibatkan partnernya untuk pengambilan keputusan. Jadi kita bisa bekerja sama dengan baik. Kayak gitu. Boleh Ibu, selanjutnya langkah asuhan kebidanan apa saja yang Ibu tempuh dalam melakukan tugas kolaborasi tersebut agar tercapai pelayanan yang terbaik Bu? Untuk pelayanannya atau dari tindakan bidannya? Dari tindakan bidan, pelayanan juga ya sih. Dua-duanya juga sih. Ini paling dari ininya ya, langkah kolaborasinya ya mungkin ya untuk melakukan pelayanannya ya. Ya sama kayak gitu, pertama kita harus komunikasi yang baik, komunikasi secara efektif ya. Soalnya nanti takutnya mau terjadi salah paham gitu kan, harus paling utama komunikasi biar tidak terjadi miskomunikasi. Terus yang kedua yaitu harus saling menunjukkan rasa percaya diri antara keduanya gitu, sesama rekan kerja ya, karena ini kan membahas tentang kolaborasi ya. Terus kemudian kita harus saling menghargai pendapat dari partnernya kita, sehingga kita bisa cepat untuk pengambilan keputusan gitu. Untuk yang selanjutnya Ibu, keadaan seperti apa yang memerlukan tindakan kolaborasi Ibu? Kalau itu lebih ke yang patologis ya, contohnya yang kayak ibu hamil dengan resiko tinggi. Resiko tinggi itu contohnya apa Ibu? Ya, ibu hamil misal selama kehamilan gitu, mungkin ditemui teridentifikasi kondisinya, misal ada posisi janinnya kurang bagus ya, susah kayak gitu kan, harus cepat-cepat dilakukan tindakan. Terus kan kalau SG nanti bisa ketahuan posisi plasenta ya, terus ketubannya, jalan ketubannya kan nanti di situ bisa kelihatan apakah kondisinya baik atau enggaknya gitu. Tetap dilakukan atau perlu rujukan itu kalau kayak gitu? Kalau kondisi seperti itu kita melakukan pengawasan dan pemantauan, kemudian harus
rajin apa USG ya nanti harus dirujuk karena itu kan udah maksudnya patologis ya. Kalau bidan kan hanya melayani yang normal. Nah, kalau kayak pikir ini juga sama, nanti kalau kita nggak bisa ya harus perlu rujukan gitu. Lanjut ya Mbak. Untuk yang selanjutnya, apakah dalam memberikan pertolongan pertama pada kegawatan ibu memerlukan kolaborasi? Itu alasannya kenapa? Ya karena kita harus ya kita harus berkolaborasi ya. Karena di situ kita kan harus cepat-cepat dalam pengambilan keputusan, waktu, tempat, kita harus cepat-cepat biar di saat terjadi kegawat daruratan itu kita cepat tanggap lah ya. Karena itu kan kita kan hubungannya dengan nyawa seseorang, makanya kita nggak boleh mikir-mikir dulu. Jadi kita ini kayak gini, berarti harus cepat ini gitu. Pengambilan keputusannya juga harus cepat gitu. Baik, untuk yang selanjutnya, adakah kesulitan dalam menjalankan tugas kolaborasi? Kalau untuk kesulitan itu paling ya bisa kita mendapatkan rekan kerja yang mungkin kurang frekuensi gitu. Memang jadi kan ada perbedaan pendapat mungkin gitu sih. Bisa menemukan misal itu lebih ke ini ya, ke sesama bidannya ya, lebih ke kolaborasinya ya. Bidan kalau juga kolaborasi. Paling itu sih perbedaan pendapat. Nah itu kesulitannya itu bagaimana cara memecahkan perbedaan pendapat sesama rekan kerja apabila tidak sefrekuensi. Ya kita harus menghargai kayak gitu, menghargai pendapat orang lain, kembali lagi ke diri kita masing-masing, bagaimana kita pembawaannya gitu. Karena kalau di lapangan kan berbeda ya dengan yang ada di teori, harus seperti ini, sementara kita di lapangan kita menemukan yang seperti itu. Kita tinggal bagaimana kita kayak gitu. Yang selanjutnya, bagaimana cara ibu membangun kolaborasi kerjasama yang baik dengan bidan lain? Poin nomor 2 kerjasamanya itu kembali lagi pertama komunikasi itu penting ya. Kita nggak tahu, kita nggak nanya, ini kita langsung tindakan, nanti salah gimana, intinya kan di komunikasi. Nanti miskomunikasi atau kita nanti salah atau gimana, jadi apa-apa itu harus dikomunikasikan apapun itu ya gitu, sesama rekan kerja. Terus harus saling percaya, menghargai pendapat. Jadi kita nggak boleh egois di situ. Harus karena kita kan kerja sama tim ya, jadi kita harus bersama-sama, harus kompak kayak gitu. Baik, ini yang terakhir ya Mbak. Bagaimana mengenai tanggung jawab terhadap klien apabila tindakan kolaborasi ini dilakukan? Terus apakah ditanggung jawab bersama nakes atau institusi lain atau tidak? Ya, itu kan kalau tanggung jawab kan nanti biasanya kalau kita melakukan tindakan ke klien, kita kan melakukan inform consent ya, sebuah persetujuan. Nah setelah itu berarti kan sebagai tenaga kesehatan kita kan berarti udah ibaratnya dikasih kepercayaan untuk melakukan tindakan itu. Nanti kan kembali lagi ke tenaga kesehatan karena bertanggung jawab ya di situ untuk melakukan pelayanan. Nah nanti jika terjadi sesuatu berarti kita ada di bawahnya instansi. Jadi ada berurutan ya. Jadi kalau nanti ada sesuatu kita ada di atasnya instansi. Jadi nanti instansi yang akan caranya membantu bidan dalam penyelesaian masalah itu. Jadi misalnya terjadi kematian atau apa, ya itu sih amit-amit ya. Misal terjadi seperti itu, jadi kita ada yang melindungi, ada perlindungan. Kan ada undang-undangnya juga kan ya. Gitu. Makanya kita kalau praktek nggak boleh asal praktek, kita harus memiliki kayak SIP ya, SIPP ya kalau ini gitu. Baik Ibu, sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya dan waktu luang yang Ibu berikan kepada saya dan teman saya. Semoga bertemu di lain waktu lagi Ibu. Iya, ya.